Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Supri Akupunktur Terapis. Kali ini ada sebuah kasus pasien, yang mana pasien itu cedera, sakit ya, ada gangguan saraf kejepit setelah melakukan kegiatan olahraga kayang. Jadi olahraga kayang itu posisinya kepalanya ke bawah, kayak gini ya, sehingga terjadi gangguan pada area tulang belakang. Oke, kita lihat dari dekat. Oke, ya. Ayo, ini ya. Oke. Tahun berapa, Mas? Terjadi saat kenapa? 2018. 2018. 2018 sekarang 2022. Berarti berapa tahun yang lalu? 4 tahun. 4 tahun lalu. 4 tahun lalu kegiatan apa? Habis apa? Olahraga kayang. Habis olahraga kayang. Oke. Oke, ya. Oke. Setelah olahraga kayang apa yang dirasakan? Langsung kayak ada yang nyetrum Nyetrum ke arah pinggang sampai kaki. pinggang sampai kaki. Oke. Terus yang dilakukan apa? 4 tahun yang lalu sebelum dilakukan akupunktur, sudah ke dokter saraf? Enggak pernah. Oke, yuk. Oke, ya. Oke. Ya, setelah 4 tahun yang lalu pasien ya melakukan kegiatan olahraga kayang, oke, tanpa adanya pemanasan ya, sehingga dan juga belum pernah dilakukan, sehingga kelenturan tubuh kurang bagus ya, sehingga saat melakukan olahraga kayang ya terjadi gangguan, terjadi kemungkinan terjadi perubahan posisi ruas tulang, oke, sehingga ada pergeseran ruas tulang, sehingga terjadi menjadikan saraf terjepit. Oke, ya. Oke. Ini kita lakukan terapi akupunktur pada bagian tubuh sebelah kanan, sebelah kiri. Oke, yang kanan hanya ngimbangi aja, karena biasanya cenderung kalau pasien ada gangguan saraf terjepit pada tubuh sebelah kiri, cenderung pasiennya akan bebannya ditumpukan ke arah sebelah kanan, sehingga tubuh kanan juga akan mengalami kesakitan, kita khawatirkan, sehingga kita lakukan penunjukan juga yang sebelah kanan. Oke, ini pasien kemarin sudah kita lakukan terapi berapa kali, Mas? 2 kali. Oke, ya, setelah kita lakukan terapi ada perbaikan ya. Ini kita lakukan penunjukan ya, sehingga kemudian kita beri rangsangan. Oke, kita lihat rangsangannya. Jadi kita fokuskan sebelah kiri. Jadi setelah habis kayang, pasien mengalami nyeri mulai punggung sampai kaki ya. Sini. Berarti sini terasa sakit? Terasa. Oke. Jadi pasien mengalami gangguan pada nyeri ya dari pinggang, bokong ya? Ya, terutama pada area bokong ya. Pinggang ya, bokong, paha sampai ke arah kaki. Ya. Oke. Bokong kita lakukan tes, tidak ada gangguan sindrom piriformis, enggak ada mengarah ke sana ya. Jadi diagnosa kita pada gangguan pada ruas tulang belakang ya. Kita lakukan treatment pada ruas lumbal 4-5 sama lumbal 5-1 ya. Kemungkinan cenderung ke arah sana. Oke, kita lakukan terapi akupunktur. Oke, kita lihat kejutannya ya. Oke. Ya. Oke. Jika rangsangan pas ya, rangsangan itu akan menjalar pada paha sampai arah telapak kaki. Oke. Yang sebelah kanan tidak, cukup rangsangan kecil aja, hanya untuk mengimbangi, nggak perlu kita keraskan getarannya. Oke, kita lihat pada buku gambar. Oke, ya. Saat melakukan gerakan kayang ya, kemungkinan ada perubahan ruas tulang belakang ya, vertebrata area lumbal ya, sehingga ada perubahan posisi ruas tulang, ada pergeseran ya, sehingga ada tekanan pada area saraf. Ini posisinya, ini kemungkinan, ini yang kita berbicara kemungkinan ya, kemungkinan, karena ini kita
nggak ada foto CT scan maupun foto MRI, ya kita hanya berdasarkan diagnosa pada komunikasi dengan pasien atau dengan tes provokasi. Ya. Oke, kita tahu bahwa jika ada gangguan pada ruas tulang belakang, ya kompleks ya, oke, maka rasa sakit dari pinggang, ya asalnya dari pinggang tulang belakang, dia menjalar ke arah bokong, ya, paha sampai telapak kaki. Ini posisi persarapan. Ini ya, dari arah bokong, ya, ini bokong ini ada persarapan sehingga bokongnya cenderung akan mengalami nyeri juga. Oke, sampai ke arah kaki, ya. Ini posisi saraf ya, femoral. Oke, ini posisi piriformis ya. Ini nggak ada masalah ya, karena yang menyebabkan nyeri bukan karena tekanan dari otot piriformis, karena posisi dari ruas tulang belakang ya. Oke. Ya, oke. Kita tahu bahwa ini posisi gambar persarapan ya. Oke, ini gambar persarapan seperti serabut-serabut ya. Oke. Ya, sehingga kalau ini posisi ada pergeseran ruas tulang, oke, maka akan berakibat pada bantalannya keluar sehingga keluar sehingga menimbulkan posisi saraf kejepit. Ya, ini terganggu. Jadi sepanjang saraf skiatiknya posisi terganggu. Oke, kita ingat ya. Oke. Ingat posisi tulang belakang ini juga banyak organ-organ. Ada ginjal, ada lambung, ada usus ya. Sehingga kita harus hati-hati dengan penusukan jarum. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Kita lihat pasien. Oke. Ya. Kita lihat ini, ya. Oke. Ya, sekali lagi, tusukan jarum ya. Jika posisinya pas, maka sepanjang saraf skiatik ya akan bergetar, oke, akan terangsang ya, oke, dengan adanya stimulator rangsangan. Ini alatnya, kita beri rangsangan stimulator ya, oke, ya, stimulator ini ya. Kita hubungkan alat ini ke arah jarum ya. Kemudian kita aliri rangsangan listrik. Ya, diharapkan rangsangan listrik yang masuk itu bisa berfungsi membuka menguatkan otot ya pada area kaki. Oke, diharapkan dia bisa membuka posisi ruas tulang ya. Oke. Ya, sekali lagi kita boleh setiap olahraga apapun tanpa adanya stretching, peregangan, itu akan berakibat cedera. Jadi kita harus berhati-hati ya dengan kegiatan olahraga apapun walaupun kelihatannya ringan. Kalau tanpa dibarengi kegiatan-kegiatan pelemasan, kita akan berakibat fatal. Ya, oke. Kita lihat ya, sepanjang saraf skiatik posisinya dia tertekan. Jadi posisi saraf terjepit ya pada area tulang belakang pinggang ya, penyebabnya banyak sekali ya. Bisa juga dari angkat-angkat beban atau ya, bisa juga posisi pasiennya jatuh duduk ya, bisa juga karena posisi kerja seharian dengan posisi duduk atau yang salah mungkuk ya. Oke. Tapi ini lain daripada yang lain ya. Dia bukan nggak sampai jatuh, tapi karena ada kegiatan olahraga ya kayang ya. Ya, ini olahraga kayang itu posisinya kepalanya ke bawah, dia berdiri tegak kemudian ke arah bawah. Oke, ini. Oke. Ya, lagi. Tusukan jarum. Oke, sinergi akupunktur ya dengan akupunktur organ itu sangat bagus ya.
Ini posisinya. Ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Jarum yang kita masukkan itu ya, kita masukkan diharapkan itu masuk ke dalam kulit ya. Kemudian jarum ini diberi rangsangan stimulator. Oke. Oke. Kemarin gimana Mas kemarin? Setelah terapi gimana Mas? Habis terapi gimana? Oh, pasien. Lebih enak. Oke. Pasiennya sampai tertidur ya. Oke, karena rangsangan memang nyaman. Oke, sekali lagi. Ya. Oke, sekali lagi dengan saya Supri akupunktur terapis. Jadi kalau kita melakukan kegiatan olahraga apapun harus hati-hati ya, walaupun kelihatan ringan. Kalau kita sudah terbiasa tidak masalah. Kalau kita tidak terbiasa dengan melakukan gerakan olahraga kayang, oke, maka cedera posisi pada area tulang belakang. Oke. Ya. Jadi olahraga apapun tanpa adanya pemanasan atau kebiasaan, kalau kita lakukan maka akan berakibat fatal. Ini pada olahraga kayang itu posisinya gini. Oke, ini olahraga kayang ya. Nah, saat kita melakukan gerakan olahraga kayang, ya dari sini ke arah sana, oke, belakang, ya, dari sini belakang, ya. Oke, tangan nyentuh sampai ya lantai. Kalau kita tidak bisa kita lakukan, ya, maka akan terjadi berakibat fatal. Jadi olahraga apapun harus hati-hati.